Negeri kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dihuni oleh penghuni-penghuninya, penduduknya yang soleh-soleh, taat beribadah, rajin bersilaturahim dan senantiasa menjalin kebersamaan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Juga negeri ini mudah-mudahan dipimpin oleh orang-orang yang amanah, yang jujur, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menghambakan diri hanya kepada Allah dalam rangka mengabdikan kepada apa yang diinginkan atau diberikan pelayanan kepada masyarakat dan rakyatnya. Bagi pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tukang bohong, pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang ngebangsat duit negara, mudah-mudahan Allah segera gantikan dan perlihatkan kejahatannya dan diberikan balasan yang setimpal dan kita diberikan penggantinya yang lebih baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah, doa kita untuk diri kita masing-masing, kita bacakan surat Al-Fatihah diri, berniat membersihkan, mensucikan jiwa, tazkiyatun nufus masing-masing dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Kita berharap dijadikan orang yang senantiasa tenang kalbunya, tentram dan menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri masing-masing, serta memanfaatkan media secara bijak dan memanfaatkan harta dan kemampuan yang kita miliki, kapabilitas kita masing-masing untuk berbagi kepada sesama. Kita berharap dari silaturahim ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, kita dapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, kita berikan kesehatan lahir batin keluarga semuanya termasuk anak cucu kita, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikumpulkan menjadi abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan lam tabur ya alim ma fis syudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumat ila nur. Taqabbal minna taqabbal ya karim, taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, hembuskan nafas kita dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai ikhtiar kita, dan Allah lah yang maha mengabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna. Hidup adalah keniscayaan karena jasad dan nyawa masih bersatu, dan yang mempersatukan itu adalah Allah. Dan ketika Allah sudah menentukan hidup kita berakhir, maka jasad akan menjadi jenazah dan ruhnya akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya Allah. Alamin. Sudah siap Bapak Ibu mati sekarang? Tadi sudah siap mati belum? Mereka ada gua naon ya. Kita siap mati kapanpun ya, karena hari ini bapak-bapak terutama akan mendengar kata-kata atau ucapan dari seorang khotib nanti yang akan mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asal dalam keadaan Islam kita siap mati, dan nggak siap juga tetap ya. Itu pada kan. Alhamdulillah hari ini kita berada dalam keadaan yang siap mati karena kita dalam keadaan sedang beribadah. Masa yang jadi presiden aja yang siap mati? Kita juga siap mati. Saya siap mati untuk jadi presiden kan gitu Bu ya, dan siap berbohong pada rakyat. Ya, kayak gitu Pak. Ayah. Di mana? Di negeri orang. Ini kita megah. Ya, baik. Hari ini kita bersyukur karena hari ini kita masih hidup dan kita insya Allah mendekatkan diri kepada Allah, dan kita ungkapkan kebahagiaan kita, istiqomah kita, berjamaah kita dengan bersama-sama mengucapkan kalimat-kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dan besok mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah. Yuk kita lafalkan talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Meskipun kita tidak menuju Mekah hari ini, tahun ini, bulan ini, tapi kita getarkan
kita untuk menuju Baitullah insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak sehari dalam satu masa kehidupan kita. Di hari Arafah kita berada di Arafah, di hari tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari ibadah wukuf puncak ibadah haji dilaksanakan. Insya Allah yang tahun ini Masya Allah sangat banyak sekali ya yang akan menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram. Sekarang sudah mulai padat. Dan Masya Allah ada juga hal-hal yang menjadikan kita menjadi kaget dan terenyuh. Ternyata disiplinnya kesepakatan pemerintah Saudi dengan para pemerintah-pemerintah yang organisasi konferensi Islam yang menegaskan bahwa orang yang tidak memiliki izin atau tasreh untuk melaksanakan ibadah haji tidak diizinkan masuk kota Mekah. Artinya hari ini betapa banyak sampai kemarin sudah 20.000 orang yang diusir dari kota Mekah karena tidak memiliki tiket untuk menjalankan ibadah haji. Ya, dari Indonesia banyak juga ada yang sudah dipulangkan ke tanah air, ada juga yang masih diinterogasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena berniat menyelundupkan jamaah secara tidak sah ke area dan area untuk menunaikan ibadah haji. Kita yang hari ini di sini paspor can boga, bisa can dieun, duit ya can mayar, alhamdulillah tenang. Kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh tanpa harus berangkat ke Mekah karena belum istitoah, yaitu dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita cicing di masjid, zikir, wirid, ngaji, kemudian sholawat, kemudian kita beriktikaf sampai dengan keluar matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya, maka akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh tamatan, sempurna, dikurangi sedikit. Jadi yuk kita syukuri bahwa betapa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sampai dengan saat ini, dan Allah memberikan pengetahuan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa kalau ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, tapi kamu tidak istitoah, tidak siap fisik, tidak siap mental, tidak siap bekal, tidak siap ruhaniah, dan tidak siap untuk terbang menuju ke Baitullah pada tahun itu, maka silahkan kalian untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid sampai keluar matahari dengan menjalankan ibadah yang sesuai dengan syariat, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala kesempurnaan ibadah haji dan insya Allah. Syaratnya cuma satu, ikhlas, lain hayang pupujian, lain hayang katangar batur, apalagi kusabab ningkahan ti imah daripada di imah tiris meningkah masjid. Itu mah teu meunang, Pak. Gitunya daripada di imah pamajikan rewel wae, nah eta ge komo teu meunang nya. Jadi harus ikhlas lillahi taala. Mana buktina ikhlas? Tadi sudah diungkapkan, raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita juga tekankan ke dalam diri, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya, geuring Pak teu loba nu hayang menang pahala ibadah haji teh. Da loba andrek irit haji ge kaditu lain hayang menang pahala ibadah haji, tapi hayang dipanggil Pak Haji jeung Bu Haji. Sehingga lamun balik ka dieu teu dipanggil Pak Haji, Bu Haji ngamek. Nah, aya begitu Bu. Aya, bukan itu ngadon selfie oge aya, nu ngadon main game oge aya, nu ngadon joget oge aya. Asli Bu eta teh aya. Itu beredar di mana-mana. Kira-kira Bapak Ibu kaasup anu mana lamun mereka Mekah? Mudah-mudahan kita mah kaasup anu talbiyahnya benar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hartan dipakai na halal, badan bersih, sehat, suci. Kemudian qalbuna qalbian bersih. Kemudian
kemudian mereka bersama dengan orang-orang yang baik, kemudian dia berharap sesuatu yang jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang tidak berangkat ke sana ingin mendapatkan keutamaan dari 10 hari bulan Zulhijjah, mulai besok saum. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Saum di awal bulan Zulhijjah menjelang Idul Adha. Kalau menjelang Idul Fitri saumnya berapa hari, Bu? 30 ya, sabulan menjelang Idul Fitri kan Ramadan. Kalau menjelang Idul Adha saumnya disunahkan berapa? 9 hari. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di tanggal 10 haram, tanggal 11 haram, 12 haram, 13 haram untuk saum. Ya, jadi manfaatkan kesempatan. Mulai besok silahkan. Yang kuat, yang nggak kuat jangan. Baik kuat iman ataupun kuat imin. Ya, nah, gitu. Apa kapan anu sunnah nama tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tanggal 9 bulan Zulhijjah ada keutamaan yaitu sunnah Arafah yang kalau saum di hari itu maka semua dosa 1 tahun yang lalu dihapuskan alias dibebaskan alias dihapuskan alias dibuka dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Enaknya punya hidup di dunia, punya Tuhan Allah, enaknya punya. Alhamdulillah. Makanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syadiqul wa'dil amin. Pasti benar Kanjeng Nabi kalau menyampaikan, tinggal kitanya mau enggak menerima dengan iman. Ya, makanya kita terima. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu ya. Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi seluruh manusia, tapi kita jarang menjadikan beliau sebagai pemimpin. Bahkan tidak sedikit yang melupakan akhlak dan pribadi beliau dalam berbuat. Terutama kalau lagi Sabtu Ahad, Bapak Ibu, kadang sok poho karena akhlak Kanjeng Nabi. Lamun di undangan sok dalahar bari nangtung, bari lempangan, bari ngobrol. Eta teh sesuai dengan akhlak Rasul. Hati-hati kajenting sahawe, rek pejabat, rek ulama, rek kiai, lamun keur dina undangan ngobrol bari dahar, bari nangtung, eta teh sesuai akhlak. Makanya saya mengajak kalau ada undangan dari kawinan atau dari siapa, begitu lihat tidak ada porsi, geus bisa salaman mah balik bikin amplop nama teu dahar heula. Eueuh manfaat, eueuh barokah. Atuh cenah lebar Pak, amplop dibikeun dari urang can dahar, masih lah ya, geus urusan karena lebar namanya. Atuh da ngahargaan, manehna kitu ngahargaan kana bi urang. Manya urang kudu ngahargaan ka jelema model kitu. Ya. Tapi pan Islam tapi kalakuanna sarua jeung Yahudi jeung Nasrani. Yuk kita sama-sama hargai diri dengan menghargai apa yang menjadi keyakinan kita. Ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, ridho Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh teladan dan Rasul kita. Insya Allah. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat ya dengan menambah perbendaharaan dengan membaca Al-Quran. Yang kita baca hari ini yaitu surat An-Nisa dari mulai ayat ke 151 sampai ayat 155 sampai ayat ke 159. Kita baca 5 ayat. Nah, selamat bergabung yang ada di internet dari Cirebon, dari Bandung ya, dari Bandung Kang Ahmad, dari Cirebon ada Ibu Irin, Ibu Hilda bersama keluarga ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 155 surat An-Nisa. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim
بآيات الله وقتلهم الأنبياء قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق منه ما لهم به من علم ابتغاء إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca 5 ayat dari surat An-Nisa mulai 155 sampai 159. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki bacaan kita, insya Allah. Setelahnya kita membaca, yuk kita tambahkan kemampuan kita memahami untuk kemudian nanti kita amalkan, kita nikmati, dan kita sebarluaskan, kita dakwahkan kepada yang lain. Karena Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik amalan kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mari kita sama-sama kita manfaatkan peluang kita dengan memanfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir untuk mendapat pemahaman. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan bahwa hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa dan tuduhan mereka terhadap Siti Maryam dengan kedustaan yang besar yaitu berzina. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh itulah adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Nabi Isa. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu, di dalam 5 ayat ini penegasan tentang bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah teman mereka sendiri yang disulap oleh Allah Subhanahu wa taala, diserupakan persis seperti Nabi Isa alaihis salam. Jadi ketika mereka mengejar Nabi Isa, kemudian Nabi Isa kemudian bersembunyi di sebuah ruangan yang gelap, bukan gua ya, sebuah ruangan yang gelap, kemudian dikejar oleh mereka. Dan ketika masuk ke ruangan yang gelap, kemudian Allah selamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat. Dan sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, berada di langit kedua. Buktinya adalah Rasulullah SAW menceritakan bahwa Nabi Isa berada di langit kedua pada saat beliau menunaikan ibadah yang namanya Mi'raj. Waktu di-Mi'rajkan, ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Berarti sampai dengan saat ini Nabi Isa masih hidup, dan Nabi Isa nanti akan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat Islam dan membunuh Dajjal di Babulut di Palestina. Itu ya, harus yakin Palestina itu pasti akan menang. Ya. Sampai sekarang meskipun dioyok-oyok, dienyek-enyek, dihancurin, Palestina pasti akan menang. Ya. Yakin, Bu? Yakin. Makanya ulah ngadukung Israel tuh, Ibu. Melihat dahareun produk-produk Israelnya, udud di bapak-bapak tahnya itu teh ngadukung Israel teh, udud teh kudu ditepik, sudah bangkrut toko ududnya. Sabab naon ai urang makeul ka Israel beda ngabunuhan Palestina, hari urang laki anu udud awewe marili barang-barang buatan Israel. Ternyata masalah aja ngadukung nya bengetnya hari berarti mungkin oh itu bebaskan Palestina, tapi mana yang memang ngelikan
senjata ku jalan naon beli produk-produk Israel berhenti kalau memang mau benar ya. Udah etamahnya ku masih lah ya kudu kitu aya nu diajar agama teh ulah kagok-kagok keuleun antep da manehna oge mika keul ka kurang di someahan magdubi alaihim waladhdallin nah gitu ya urang mah istiqomah. Nah, jadi penegasan di 5 ayat ini bahwa yang namanya Bani Israel saat itu menceritakan bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa dan menganggap bahwa peristiwanya itu terjadi. Ya, sampai sekarang mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa terbunuh sampai jadi keyakinan. Nah, Al-Quran menegaskan Al-Quran menegaskan surat Ali Imran 155 sampai 159 bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Bani Israel tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salam. Atau kumaha keyakinannya begitu? Keun bae antep da mereka mah geus jelas magdub jeung dolin kurang ulah pipi luar. Kapan kudu toleransi? Toleransi itu lain berarti kurang dulu ikut lakum dinukum waliyadin. Itu punya.